damai, sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan selalu semangat di dalam Tuhan. Senang sekali saya Katrina Utami dapat menjumpai Anda dalam acara Oase Rohani Katolik. Bersama saya telah hadir narasumber ORK, Romo Bernardus Subroto Mardi Atmojo SY. Beliau akrab dikenal dengan nama Romo Mardi. Mari kita bersama menyapa beliau. Salam jumpa Romo Mardi, apa kabar nih Romo? Selamat bertemu kembali dan saya sangat bergembira bahwa saya diperkenankan untuk berbincang-bincang dengan Anda sekalian, para sahabat Oase Rohani Katolik. Ya, terima kasih Romo untuk kesediaannya hadir dalam acara Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mulai acara ini dengan doa pembukaan. Silakan Romo Mardi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah, Aba, Bapa kami bersyukur bahwa dalam para leluhur kami belajar untuk mengetahui kehendak-Mu. Kami dengarkan kehendak-Mu. Kami cermati apa yang Tuhan kehendaki, dan kami mencoba untuk melaksanakannya. Berkatilah kami, dan curahkanlah roh-Mu kepada kami, agar kami mampu untuk melaksanakan kehendak-Mu. Dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini merupakan hari biasa, Pekan Biasa ke-16. Bacaan liturgi hari ini bacaan pertama dari Nubuat Mika. Dengarkanlah sabda yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan terhadapmu? Dengan apakah engkau telah kususahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari Mesir dan telah membebaskan dikau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa, Harun, serta Miriam sebagai penganjurmu. Dengan apa aku akan pergi menghadap Tuhan? Dengan apa aku pergi menyembah Allah di tempat tinggi? Dapatkah aku menghadap Dia dengan membawa korban bakaran, anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan akan ribuan domba jantan, akan puluhan ribu curahan minyak? Apakah aku akan mempersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku? Akan kupersembahkankah buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apa yang dituntut Tuhan daripadamu? Tak lain dan tak bukan ialah berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan daku, perjanjian yang dikukuhkan dengan kurban sembelihan. Maka langit memberitakan keadilannya, Allah sendirilah hakim. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum,
sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firman-Ku? Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban? Ia memuliakan daku. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, karena sebentar lagi kita akan masuk dalam bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman orang-orang Ninive akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang Ninive bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan-bacaan liturgi hari ini, kita akan masuk dalam perbincangan rohani bersama dengan Romo Mardi. Romo Mardi, dari bacaan liturgi hari ini, Romo, dari bacaan pertama, dari Nubuat Mika nih, Romo. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan nih, Romo, dari Nubuat Mika ini, Romo? Yang menurut pendalaman saya menarik untuk kita renungkan adalah pertanyaan ini. Umatku, apakah yang telah kulakukan terhadapmu? Artinya, sebenarnya Tuhan sudah berbuat banyak sekali kepada kita. Dan karena itu, dari kita diharapkan sesuatu. Namun, sesuatu itu tidak berupa barang-barang mati. Tidak berupa ribuan domba jantan atau anak lembu.
Bukan persembahan-persembahan yang lain, bukan. Yang diharapkan dari Tuhan adalah bahwa kita mengarahkan diri kepada Tuhan. Kita sampai dengan lubuk hati yang paling dalam membuka diri untuk dipeluk oleh Tuhan, mengikuti kehendak-Nya. Itulah Mbak Utami, saya tangkap dari bacaan ini tadi. Ya Romo, apa maksudnya tadi kata-kata Romo bahwa Tuhan menghendaki kita membuka diri untuk dipeluk lebih dalam, Romo? Ini berkaitan dengan sejarah orang Israel. Anda masih ingat bahwa dalam tradisi Israel sangat biasa orang mengorbankan lembu atau kambing, domba, sebagai ungkapan bakti kepada Allah. Itu sudah merupakan tradisi berpuluh-puluh tahun. Namun, Tuhan sebenarnya melihat bahwa itu semua adalah pemberianku kepada Tuhan. Apakah itu salah? Bukan. Bukan soal salah. Tapi tidak cukup. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki diriku yang dipersembahkan kepadanya. Bukan barang, bukan hewan, bukan piaraan, tetapi diriku ini yang harus diberikan kepada Tuhan. Itu yang saya tangkap dari catatan Mika. Jadi dengan kata lain, bahwa Tuhan tidak mengharapkan materi kita ya Romo, bukan hanya materi ya Romo, tapi Ya. Dia mengharapkan kitanya yang hadir kepada Allah, begitu ya Romo? Betul. Nah, kita diharapkan mempersembahkan diri kepada Allah, tapi juga kepada sesama kita. Salah satu bagian yang sangat penting adalah kalimat terakhir dari bacaan tadi. Tak lain dan tak bukan ialah berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Seringkali kalau kita membaca Alkitab akan menemukan bahwa kalimat-kalimat terakhir memberi kesimpulan. Itu loh, kalau kita hanya memberi barang, piaraan, seberapapun berharganya, masih tetap kurang. Karena yang harus kita berikan adalah seluruh diri kita. Sebab semua barang itu, semua benda itu, semua piaraan itu tetap hanya milikku. Nah, mungkin ada yang bertanya, loh, tapi kan saya memberikan kepada Tuhan. Betul. Ini juga sudah sesuatu yang lumayan. Tapi kalau mau lebih jauh lagi, berikanlah dirimu. Contohnya Romo, contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa nih Romo? Contoh, berlaku adil adalah memberikan kepada orang hak orang itu. Kalau saya berhutang, membayar kembali hutang. Kalau orang itu sudah berbuat baik kepada saya, maka saya juga berbuat baik kepadanya. Bukan karena
membalas, tetapi karena berbuat baik adalah ungkapan cinta saya kepada dia. Dalam perjanjian lama, ini sangat dipentingkan. Kenapa? Anda mungkin masih ingat bahwa keluarga Abraham, Ishak, dan Yakub bergaul dengan begitu banyak suku-suku dan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Dan kita tahu, tidak hanya dulu, tapi juga sekarang, kita rebutan kekuasaan, rebutan harta. Dan lalu, kalau kita memberikan harta, itu untuk mendapat imbalan. Nah, ini bukan yang dimaksudkan Tuhan. Kalau memberikan, berikan. Bukan menunggu imbalan. Maka jadi dikatakan tanpa pamrih gitu ya, Romo? Tanpa pamrih. Nah, tapi ada pamrih yang masih lebih tanda petik nakal. Tuhan, saya berikan. Harapannya saya masuk surga. Jadi masuk surga sebenarnya merupakan bayaran Tuhan kepada saya. Yang diharapkan di sini adalah hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Itulah bagian terakhir. Dan salah satu yang oleh Mikha sangat dipentingkan adalah mencintai kesetiaan. Kalau kita memperhatikan seluruh riwayat perjanjian lama, sangat kelihatan betapa Allah setia kepada anak cucu Abraham, Ishak, dan Yakub. Situasi yang bagaimanapun juga mereka senantiasa dilindungi. Maka kata setia bagi orang anak cucu Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi semacam kata kunci dalam bakti kepada Tuhan. Dalam bahasa Ibrani-nya chesed. Bahasa itu, ungkapan itu, istilah itu bukan hanya sekedar istilah, tetapi sikap batin. Saya setia kepada Allah. Saya senang sekali pada suatu waktu saya pernah jalan ke Rumah Sakit Carolus dan saya ketemu dengan seorang dokter yang saya pikir dokter yang hebat sekali juga. Cuman saya nggak bisa mempergunakan dia sebab dia dokter ginekolog. Jadi saya toh nggak bisa meminta bantuan dia karena ini urusan ginekologi, bukan urusan tes. Tapi dokter itu sangat bagus mengungkapkan apa artinya menjadi Katolik, menjadi Kristen, menjadi orang yang beriman. Dua kata yang selalu dia ucapkan. Saya berharap dokter itu, tanpa saya sebut namanya, sekarang ikut mendengarkan ORK. Karena dia mengucapkan dua kata yang sangat penting. Iman kepada Tuhan dan setia. Dan ini persis ajaran Mikha. Kalau kita beriman kepada Tuhan, maka kita diundang untuk setia. Ini penting. Mengapa? Karena setia adalah urusan batin. Bukan bahwa kita mendapat imbalan. Bukan hanya karena kita memperoleh ganti. Maka hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Dan itu atas dasar mencintai kesetiaan. Kasih setia Allah
adalah sesuatu yang bagi kita akan membawa sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar mendapat karunia Allah. Mungkin ada di antara Anda yang bertanya, loh, tapi masa kita nggak boleh memohon sesuatu kepada Tuhan? Boleh memohon. Tapi permohonan itu karena kita setia kepada Allah. Saya akan memberi contoh yang mungkin berkaitan dengan hidup kita dalam keluarga. Para sahabat sekalian, dalam setiap keluarga, tidak senantiasa kita duduk berdampingan. Karena yang satu harus belanja ke pasar, dan yang lain harus pergi ke sawah, atau pergi ke tempat bekerja yang lain, sehingga tidak senantiasa mungkin bahwa kita duduk dan bergandengan tangan senantiasa. Tapi ada satu yang menurut hemat saya merupakan buah dari janji kehidupan berkeluarga, yaitu setia satu sama lain. Kenapa? Karena Allah lebih dahulu setia kepada kita. Walaupun tidak nampak indrawi, tapi kita tahu Allah setia. Bagaimana kita melihatnya? Dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian, begitu Adam dan Hawa berbuat salah, Allah langsung memberi janji bahwa sang perempuan akan melahirkan anaknya dan itu akan membenahi segala-galanya. Dalam perjalanan sejarah itu terbukti. Di sanalah Allah berlaku adil, mencintai kesetiaan. Dan kita dipanggil untuk hidup rendah hati, mengingat kesetiaan Allah. Di sanalah iman dan kesetiaan menjadi satu kesatuan. Ya, Romo Mardi. Menarik sekali tadi bahwa kita hidup dengan rendah hati untuk kesetiaan Allah, Romo. Dan rendah hati di sini itu seperti apa ya, Romo? Apakah rendah hati itu yang bagaimana harus kita praktekkan nih, Romo Mardi? Saya beri satu contoh kecil. Ya. Yaitu apa yang terjadi pada Kain dan Abel. Abel mempersembahkan. Dan tradisi mengajarkan bahwa persembahan seperti Abel adalah persembahan yang paling baik. Anak yang pertama, anak sulung. Piaraan yang paling baik. Dan seterusnya. Dan kita persembahkan kepada Tuhan tanpa mengharapkan apapun juga. Sebab itu merupakan ungkapan terima kasih kita kepada Allah yang setia kepada saya. Tapi ada orang-orang yang memberikan sesuatu kepada Allah seperti yang terjadi pada orang kaya yang masuk ke dalam kehidupan abadi bersama Lazarus itu dengan permintaan, Tuhan kasih dong. Nah, ini berarti bahwa sebetulnya dia memberikan untuk dapat imbalan. Padahal kalau kita mempersembahkan kepada Tuhan, karena Tuhan lebih dulu kasih setia kepadaku. Sebab segala sesuatu kan dari Tuhan. Itu sebabnya
Mengapa saya senang dengan kebiasaan banyak di antara keluarga kita? Kalau mendapat anak, maka dikatakan anak itu karunia Allah. Dan kalau ada saudara kita yang meninggal, maka dikatakan dipanggil Tuhan atau berpulang. Kenapa? Uang rumahnya di sana. Dengan kata lain, dikembalikan kepada Allah yang lebih dahulu berlaku adil, mencintai kesetiaan kita. Tetapi sebenarnya Allah yang setia kepada kita. Dan saya mau mengajak Anda sekalian, para sahabat kuasa rohani Katolik, bahwa bukalah nanti. Saya nggak mau membukakan sekarang. Bukalah nanti Kitab Kejadian bab 1 ayat 2. Gampang karena itu halaman pertama. Isinya adalah bahwa Roh Kudus melingkupi semua. Marilah kita mempersilahkan Tuhan melingkupi segala-galanya. Sehingga sekali lagi semuanya adalah milik Tuhan. Dan kita dengan rendah hati diperkenankan hadir di dalam cinta kasih dan kasih setia Allah. Ya, terima kasih Romo Mardi. Banyak tadi yang dikatakan dalam sesi yang pertama ini bahwa mengingatkan kami semua bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Bahwa apa yang kita kasih ke Tuhan, itu memang hanyalah kita mengembalikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yang seharusnya kita berikan adalah kasih setia kita kepada Allah, karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Baiklah, kita cukupkan dulu di sesi yang pertama ini, Romo Mardi. Terima kasih. Kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Tetaplah di tempat Anda. Sampai jumpa. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama dengan kami, Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Bernardus Subroto, Mardi Atmojo SY, dan saya Katrina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com atau Anda langsung dapat menghubungi nomor telepon kami 0881-0251-33438. Sekarang mari kita lanjutkan renungan kita di sesi yang kedua ini. Nah, kita lanjutkan nih Romo Mardi di sesi yang kedua. Silakan Romo. Baik, Mbak Katarina Utami. Ya, silakan Romo. Saya harus mengatakan saya boleh bersyukur bahwa saya ditemani oleh Mbak Katarina Utami. Saya juga bersyukur dapat menemani Romo hari ini. Tapi aku punya alasan yang jelas. Karena orang tua saya namanya Mardi Utomo. Nah, itu sama dengan Utami. Dengan kebetulan ya Romo, sama namanya. Dan salah satu tokoh dalam gereja yang saya hormati adalah Santa Katarina. Itu adalah tokoh yang sangat besar. Nanti saya mau jelaskan sebabnya. Baik, Romo. Ini, karena bacaan yang dari Injil memperlihatkan bagaimana Matius mencatat dengan sangat bagus percakapan antara orang Farisi dengan Yesus. Coba kita lihat sebentar. Orang Farisi bilang, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus, sebetulnya
keras sekali. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Para sahabat sekalian, sudah ada begitu banyak mukjizat, ada begitu banyak penyembuhan. Karena ini berasal dari Matius 12. Jadi sudah banyak cerita-cerita Tuhan Yesus. Kok masih diminta janji untuk memberikan tanda? Maka kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Yunus kan 3 hari di perut ikan. Nah, Tuhan adalah bagian dari seluruh jawab Allah kepada manusia. Dan di situ menjadi sesuatu yang bukan main. Karena judul yang terakhir adalah yang ada di sini lebih daripada Salomo. Artinya Tuhan Yesus menyebut dirinya dan yang ada di sini lebih daripada Yunus. Karena Tuhan Yesus akan 3 hari di perut pertiwi. Dan karena itu saja buktinya. Dan nanti akan dipakai oleh para rasul untuk memperlihatkan betapa ini adalah putra Allah. Para sahabat ORK yang terkasih. Kenapa bagi saya sangat penting? Karena dalam kehidupan iman kita, misteri yang paling besar adalah Tuhan Yesus yang menyerahkan diri di kayu salib, dimakamkan, dan pada hari ketiga bangkit dari wafat. Kebangkitan itu menunjukkan bahwa ini adalah putra Allah. Bagi para rasul, misteri ini sangat kuat. Padahal 3 hari sebelumnya dibantai. Anda pernah dibantai? Pasti belum pernah. Jangan sampai, Romo. Jangan sampai. Tapi Anda masih ingat beberapa bulan yang lalu pernah ada orang yang di Senayan dibantai. Dan kita merasa, aduh kok kayak gitu loh. Tuhan Yesus dibantai jauh lebih kuat karena dengan dicemeti dan kemudian disalib. Tapi di dalam seluruh peristiwa itu terjadi sesuatu yang mengharukan sekaligus mengagumkan. Filipi bab 2 ayat 5-11 menunjukkan apa yang ada di balik yang dicatat oleh saudara kita Matius, yaitu bahwa Sang Putra meninggalkan kemuliaan di surga, mengosongkan diri menjadi manusia. Bukan hanya manusia loh. Kalau manusia yang sehat seperti Mbak Katarina Utami, itu cakep. Enggak. Tuhan Yesus dibantai. Anda pernah mengikuti Semana Santa dari Flores Timur? Anda pernah melihat film
Jesus of Nazareth dibantai, dihancurkan. Tapi itu semua film yang 2000 tahun yang lalu betul-betul terjadi. Dihancurkan. Maka Filipi bab 2 ayat 5-11 itu realita. Saya harus mengatakan sangat berat rasanya membaca Filipi bab 2 ayat 5-11. Saya masih teringat ketika saya di rumah sakit Santa Elizabeth sekian puluh tahun yang lalu, dibuka badanku, diambil pisau oleh dokter, dioperasi ginjalku, dibuka, dan lalu diambil batu-batu yang ada dalam batu ginjal. Aduh, rasanya waktu itu tidak begitu terasa, tapi sesudahnya saya merasa bukan main. Dan lalu 1,5 bulan saya berbaring di rumah sakit Elizabeth Semarang. Padahal waktu itu saya baru senang-senangnya mengajar karena selesai studi. Dan lalu yang lebih mengerikan adalah bahwa sesudah itu setiap 2-3 tahun saya harus masuk rumah sakit lagi karena batu ginjalnya keluar lagi. Lalu harus ditembak lagi. Yang mau saya katakan, itu merupakan penderitaan yang bukan main. Maka saya bisa membayangkan penderitaan Tuhan Yesus di Golgota, disalib, masih lebih lagi. Kalau saya pada waktu diambil pisau untuk dibuka dan batu ginjalku dibuka, diambil dari ginjal, saya dibius. Tuhan Yesus tidak dibius. Maka itu berat sekali. Dan kalau saya renungkan bukan main. Jadi, Filipi bab 2 ayat 5-11, Allah Putra mengosongkan diri menjadi manusia, dibantai oleh manusia yang mau Dia tebus. Maka itu adalah tanda yang paling berat yang diberikan kepada orang Farisi dan kita semua. Betapa Allah mengasihi kita. Dan karena itu, pada waktu bangkit, Tuhan membawa keselamatan bagi kita. Dan saya harus mengatakan, saya sangat bersyukur, kok Tuhan mau-maunya begitu. Untuk memperlihatkan kesetiaan Allah Bapa, memberikan anaknya untuk dihancurkan kayak gitu demi keselamatan saya. Oleh sebab itu para sahabat kuasa rohani Katolik, marilah kita mensyukuri bahwa Allah mau mengosongkan diri bagi kita. Oleh sebab itu, betapa kita perlu mengosongkan diri. Itulah rendah hati di hadapan Allah. Dia dihancurkan. Kita kerap kali menghadap Tuhan seakan-akan mempunyai tuntutan Tuhan. Aku udah beri ini dan itu, lalu sekarang dapat imbalan apa? Ntar dulu. Belum tentu kita memberikan segala-galanya. Para sahabat kuasa rohani Katolik, marilah kita memohon Roh Kudus agar supaya kita memiliki kekuatan hati yang terbuka kepada kesetiaan Allah yang tak berbatas kasihnya kepada kita. Kita mohon iman yang sedalam mungkin
kepada Allah Tuhan kita yang memberikan anaknya kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang mau dibantai bagi kita. Dan terima kasih Roh Kudus yang sudi untuk meresapi segala-galanya agar kasih karunia Allah benar-benar dapat kami rasakan. Dan itu semua kita doakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Romo Mardi. Romo, sebelum kita tutup acara hari ini, Romo, ada kesimpulan yang ingin disampaikan, Romo, untuk sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terkait permenungan yang Romo sampaikan hari ini, Romo Mardi. Baik, sebelum sampai ke situ, saya mau mempertanggungjawabkan kenapa tadi saya memuji Katarina. Iya. Seorang santa besar, namanya Katarina dari Siena. Itu adalah seorang santa, suster sederhana, tetapi berhasil untuk mengajak bicara Paus dan mengembalikan Paus dari pengasingan di Avignon di Perancis kembali ke Roma. Maka seorang Katarina Utami bisa memaksa kita semua untuk merenung agar supaya kita rendah hati di hadapan Tuhan, karena Allah lebih dahulu menunjukkan kasih setianya kepada kita. Itu tampak dalam bacaan pertama maupun dalam Injil yang kita baca. Oleh sebab itu, kita mensyukurinya dan dengan rendah hati berterima kasih kepada Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Semoga saya dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih mendapatkan banyak tadi dari Romo untuk semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita cukupkan acara hari ini. Kita akan tutup acara hari ini dengan doa penutup dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Mardi Atmojo. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa kami, Engkau adalah Aba bagi kami. Bapa yang penuh kasih dan setia kepada kami menantikan pertobatan kami. Terima kasih bahwa Kau berikan putramu untuk mengosongkan diri bersama kami. Terima kasih bahwa Engkau mengizinkan putramu untuk mencurahkan roh-Mu kepada kami, agar supaya kami boleh berbakti kepadamu. Berilah agar kami memiliki kerendahan hati untuk senantiasa mensyukuri cinta-Mu, kasih setia-Mu, dan karena itu boleh menandai diri kami dengan cinta-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Mardi dapat menambah semangat iman bagi kita untuk semakin beriman dan semakin rendah hati kepada Sang Putra. Akhir kata, kami berdua, Romo Bernardus Subroto Mardi Atmojo SY dan saya, Katarina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya. Sampai jumpa.